Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Topik kita pada malam hari ini menjelang hari raya Idul Adha adalah tokoh sentralnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan tentang Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ayatnya cukup panjang, ada 5 baris. Artinya sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sungguh kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim pernah berjanji untuk memintakan ampun kepada ayahnya. Namun ketika ayahnya nyata kafir dan mati dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim berlepas diri untuk tidak memohonkan ampun. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah di sini berkenaan dengan tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam, saya pilih topik ini karena kalau untuk masalah keutamaan kurban dan lain sebagainya, udah paham lah saya kira. Di sini adalah min hikami masyru'iyatil udhiyah, di antara hikmah disyariatkannya kurban, satu, mensyukuri Allah atas nikmat kehidupan. Kalau kita merenung, kita hidup itu kan nggak ngerti, tiba-tiba hidup. Kemudian hidupnya ditakdir menjadi manusia lagi, Mas Supri. Nah, betapa banyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ada yang namanya kucing, ada kuda, ada tikus. Kalau kucing sih mending, kalau sakit masih ada yang merhatiin. Kalau tikus, sampai mati dibiarin di tengah jalan. Padahal ada anak-anak di belakang jangan main-main, anak-anak di belakang jangan berisik. Tikus itu kan ada apa namanya hadis puncaknya iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dulu para ulama menjelaskan hadis ini kalau ada batu di jalan tolong disingkirkan. Di komplek nggak ada batu. Tikus yang kelindes ban mobil, tak satu pun orang yang peduli. Padahal itu sangat mengganggu. Nah berarti kalau dari situ saja kita nggak mampu untuk menyingkirkan, pertanyaannya kualitas iman kita lalu sampai di mana? Nah ini tentang Nabi Ibrahim. Kemudian bersyukur atas nikmat kehidupan. Alhamdulillah kita ditakdir menjadi makhluk ciptaan Allah manusia. Satu. Yang kedua beriman lagi. Yang ketiga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua umat Nabi Muhammad walaupun KTP-nya Islam itu sholat. Alhamdulillah kita sholat Pak Pri. Sholatnya berjamaah lagi Pak Pri. Ya, berzikir lagi. Kultum bareng-bareng lagi. Ayo coba bayangkan. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih uh, kurban sebagai tebusan anaknya Nabi Ismail alaihissalam pada hari raya Idul Adha, dan agar seorang mukmin mengingat bahwasannya kesabaran Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim wa itharahuma ta'atallah, mendahulukan taat kepada Allah dan mencintai Allah, mengalahkan mencintai diri dan anaknya, karena sababan fida wa raf'il bala. Ternyata membela Allah, mengutamakan taat kepada Allah, kunci dari Allah menebus kesulitan, dan di sini dijelaskan warafil balak, dihilangkan balaknya. Ujian berat itu akan dihilangkan selama kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang ulama namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyampaikan seperti ini. La yurfa'ul qada hatta yurda anhu.
La yurfa'ul bala hatta yurdu anhu. Bala ujian manusia, kesulitan manusia tidak akan diangkat oleh Allah selama dia tidak ridho. Artinya selama dia tidak nurut, taat, menerima, legowo apa yang Allah perintahkan. Dan itu gak gampang, Mas Toto. Ya, saya di sini tuh enak nerangin. Ya, jalanin itu tidak gampang. Oleh para ulama, bahasa tidak gampang itu bukan tidak bisa diraih, namun butuh perjuangan yang dahsyat. Dan kita dikasih kemampuan berjuang, belum berjuang udah bendera putih. Gimana Kang Sihun ya kan? Belum berjuang udah menyerah. Jangan, kan ada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami akan kami berikan jalan-jalan menuju ridho kami. Nah, susah itu, sulit itu bukan tidak bisa dicapai, namun butuh Nah, berjuang sekarang nggak gampang. Jangankan berjuang, mau sholat sunnah, sholat witir, dihajar sama apa ini namanya Pak Adi? Setan, setan gepeng. Sholat witir Ramadan kuat, ya kan? Bahkan sholat tarawih, qiyamul lail. Nah, padahal kan cuma kayak gini-gini aja. Habis itu sholat apa sih beratnya? Cuma ngangkat tangan, ruku, ya. Sambil narik gojek lebih berat mana, Kang Sihun? Sholat sama sambil narik gojek, ya kan? Lebih berat gojek, tapi banyak milih gojek terus. Padahal janji Rasulullah, siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dapat apa? Lebih baik dari apa? Semuanya udah tahu lah, semuanya udah tahu. Tapi kurang yakin terhadap janji janji Allah. Nah, di sini kita harus memompakan janji Allah. Oh, jangan ditipu oleh hawa nafsu. Sebelum perang di luar diri, ternyata perang di dalam diri kita. Perang melawan diri sendiri itu nggak gampang. Harus ada iman, harus ada ilmu. Insya Allah dengan kita menjaga sholat berjamaah, ya kultumlah dikit-dikit. Sekali lagi saya tidak ingin mengajar, saya tidak niat untuk mengajar Anda semua. Mohon maaf, bukan. Saya hanya menyampaikan, tugas saya menyampaikan Kang Sihun, tugas Anda menerima, terus disampaikan lagi, disampaikan lagi. Poin yang kedua dari pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah mendahulukan taat kepada Allah. Ternyata Allah Maha Sayang. Gak mungkin Allah menyuruh untuk menyembelih manusia. Manusia menyembelih manusia, lebih-lebih anaknya. Tidak mungkin. Ternyata karena ketaatan Nabi Ibrahim kemudian ditebus dengan domba kurban dari surga. Mudah-mudahan kita diberikan kemantapan iman, diberikan kesabaran sehingga hidup kita mendapatkan pertolongan seperti pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.